Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk mengawali khutbah di Jumat yang penuh keberkahan ini, marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT dan selalu tertib mengingatkan diri dan jamaah secara umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan, dengan takwa yang sebenarnya melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah SWT dan menjauhkan dari segala apa yang menjadi larangannya. Rasa syukur itu juga atas kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan mulia penuh ampunan, bulan yang bernilai 1000 bulan, yakni bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah agar senantiasa memperoleh ampunan dan keridhaan dari Allah SWT. Selanjutnya, salawat dan salam bagi suri teladan kita yang telah mengantarkan kita ke alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam, Nabi akhirul zaman, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Masyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Qad atakum Ramadanu sayyidul suhur, famarhaban bihi wa ahlan ja'a syahru siyam bi barakatihi fa'rim bih." Telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan, maka hendaklah engkau mengucapkan selamat datang kepadanya. Telah datang bulan puasa dengan segenap berkah di dalamnya, maka hendaknya engkau memuliakannya. Bulan ini adalah bulan yang diberkati. Bulan ini adalah bulan diturunnya Al-Quran. Bulan ini adalah bulan terjadinya peristiwa Lailatul Qadar, di mana salah satu malamnya mencapai nilai lebih baik dari 1000 bulan. Dan bulan ini juga merupakan bulan di mana pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya, serta segenap amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya. Mengingat betapa mulia bulan ini, maka alangkah eloknya jika momentum Ramadan ini kita jadikan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan mengisi dengan segala amal ibadah kepada Allah SWT. Dari keseluruhan keistimewaan Ramadan, yang paling utama bagi kehidupan manusia terletak pada kewajibannya untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana Allah firmankan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. Dalam ayat ini tersirat makna bahwa sebenarnya puasa bukanlah ibadah baru dilaksanakan ketika kedatangan Islam, akan tetapi sudah dilaksanakan serta merupakan risalah nabi-nabi terdahulu. Dalam Islam, ibadah puasa memiliki keistimewaan yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman,
kullu amalin ani adama lahu illa saum fa innahu li wa ana jazibi. Semua amal anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa, sebab puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ketika melaksanakan ibadah puasa, sebenarnya tidak ada yang mengetahui apakah seorang itu sedang berpuasa atau tidak selain Allah dan dirinya sendiri. Tidak menutup kemungkinan ada orang yang terlihat berpuasa, sebenarnya ia tidak sedang berpuasa. Ketika sepi, bisa saja ia makan, minum, ataupun mengumbar hawa nafsunya tanpa sepengetahuan orang lain. Lalu apakah yang membuat seseorang tetap menjaga puasanya? Jawabannya adalah keimanan yang tertancap di dalam hatinya. Dalam konteks ini, puasa sebenarnya adalah latihan dan ujian kesadaran akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang Maha mengetahui dan mengawasi segenap tingkah laku manusia, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Jika seseorang yang berpuasa betul-betul termotivasi keimanan dapat menjaga tindak tanduknya selama berpuasa, maka ia akan mendapat pencerahan rohani dan dikembalikan kepada fitrahnya sebagai manusia, makhluk yang bersih dan suci, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah telah mewajibkan kamu sekalian berpuasa, dan aku sunahkan kamu sholat malam. Barang siapa yang puasa Ramadan dan sholat malam dengan dasar iman dan ihtisab, maka telah keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis muttafaq alaih. Masyiral muslimin rahimakumullah. Melaksanakan ibadah puasa yang baik dan benar bukanlah hanya sekedar menahan haus dan lapar saja, karena membutuhkan latihan fisik, psikologis, serta ilmu dan keimanan yang baik. Untuk itu harus kita sadari bahwa tidak ada keuntungan yang besar yang didapatkan dengan upaya yang ala kadarnya. Demikian pula juga dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ramadan juga disebut dengan bulan pendidikan. Di bulan ini fisik kita dilatih menahan lapar dan dahaga agar kita peka terhadap penderitaan orang-orang miskin dan kekurangan. Kita juga diajarkan mengeluarkan infak dan sedekah dari harta yang kita miliki. Kesemuanya itu pada dasarnya adalah sebuah pendidikan keimanan agar kita dapat merenung eksistensi kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh lagi agar kita memahami tugas kita sebagai umat Islam yang tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab atas umat Islam lainnya dan keseluruhan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Insan rahmatan lil alamin. Ibadah seperti memberi infak dan sedekah kepada orang lain dan orang-orang miskin yang membutuhkan merupakan ibadah yang sangat terpuji, bukan hanya di bulan Ramadan saja, namun seharusnya juga bulan-bulan di luar Ramadan, karena memperhatikan dan membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan dapat mengasah kepekaan kita antar sesama. Begitu juga dapat memperalat tali silaturahmi dan solidaritas sesama umat. Sesuai dengan apa yang dianjurkan Rasulullah SAW, Muslim satu dengan yang lainnya seperti sebuah bangunan yang saling mengkokohkan satu dengan yang lainnya. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mampu mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Di samping itu, puasa juga merupakan benteng yang dapat memperkokoh diri kita dari tekanan hawa nafsu yang senantiasa menggiring kita ke jalan keburukan. Puasa juga mengajarkan kita untuk berpikir sehat, mengendalikan diri, serta menahan hawa nafsu dan amarah. Karena sebagai insan yang sedang berpuasa, maka kita harus dapat memelihara keseluruhan dari panca indera kita untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yang kesemuanya itu pada hakikatnya membentuk insan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dengan demikian, datangnya bulan Ramadan ini
Sudah sepatutnya bagi kita semua untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, serta mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah serta amal-amal yang berguna baik bagi diri kita maupun orang lain. Dan semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan keimanan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi insan yang bertakwa dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.